Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pembahasan kisi-kisi ulangan harian pertama. Langsung aja nomor 1. Di sini bentuk sederhana 2P pangkat min 3 Q pangkat 2 R pangkat 2 dipangkatin lagi 3 dibagi 2P pangkat min 2 Q pangkat 4 R pangkat min 3 dipangkatin lagi 2. Nah, ini kalau ada pangkat 3, ini kalau ada pangkat di luar berarti ini artinya pangkatnya milik semua yang ada di dalam kurung. Jadi milik 2, milik P, milik Q, milik R. Jadi ini pakai sifat kalau ada A pangkat M dipangkatin lagi N, berarti pangkatnya itu dikali, berarti M kali N. Terus kalau misalnya ada bentuk pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, itu pangkatnya jadinya dikurang. Terus sifat yang kalau ada bilangan pokok punya pangkatnya negatif mau dijadiin positif, berarti jadinya 1 per A pangkat M. Nah, ini sifatnya. Langsung ke soal. Ingat ada pangkat 3-nya di luar, jadi milik semua yang ada di dalam kurung, berarti 2. Ini kan 2-nya punya pangkat sebenarnya, cuma nggak ditulis, artinya pangkatnya 1. Jadi 2 pangkat 1 dipangkatin lagi 3. Kalau ada pangkat dipangkatin lagi berarti pangkatnya dikali, jadinya 1 dikali 3, jadinya 2-nya pangkat 3. Untuk P-nya P pangkat min 3 dipangkatin lagi 3, jadinya P pangkat min 3 kali 3, min 9. Q pangkat 2 dipangkatin 3, berarti 2-nya dikaliin 3, jadinya Q pangkat 6. Untuk R-nya, R pangkat 2 dipangkatin 3, sama R-nya pangkat 6, karena 2 kali 3. Per, sekarang yang bawahnya ini dipangkatinnya lagi 2, berarti 2 ini milik pangkat semua yang ada di dalam. Nah, 2 di sini punya pangkatnya 1, dipangkatin lagi 2, berarti 1 kali 2, jadinya 2 pangkat 2. Untuk P-nya, berarti P pangkat min 2 dipangkatin lagi 2, berarti min 2 kali 2, P pangkat min 4. Untuk Q-nya, Q pangkat 4 dikali 2, dipangkatin lagi 2, jadinya 4 kali 2, Q pangkat 8. Untuk R-nya, R pangkat min 3 dipangkatin lagi 2, min 3-nya kali 2, jadinya min 6. Nah, setelah ini karena bentuknya pembagian berarti pakai sifat ini nih. Kalau pembagian berarti dikurang pangkatnya, 2 sama 2, P sama P, Q sama Q, R sama R. Berarti yang 2 itu 2 pangkat 3 terus dikurang 2. Untuk P-nya berarti min 9 dikurang min 4. Untuk Q-nya berarti 6 dikurang 8. Untuk R-nya berarti 6 dikurang min 6. Nah, karena 3 dikurang 2 itu 1, jadi 2 pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 itu nggak perlu ditulis. Untuk min 9, min 4. Nah, ini min, ketemu min kan jadinya plus, jadinya min 9 plus 4. Jadi P-nya itu min 5. Untuk Q-nya 6 dikurang 8, yaitu min 2. Untuk R-nya 6 min 6. Ini kan min kali min jadinya plus, jadinya 6 tambah 6. R-nya pangkatnya berarti 12. Oh, ternyata di sini masih ada yang pangkatnya negatif. Nah, mau dijadiin positif nih si pangkat negatifnya, berarti pakai sifat yang ini, di seperin atau dikebawahin. Jadinya 2, R-nya karena udah positif jadinya R pangkat 12. Nah, yang pangkatnya negatif biar jadi positif berarti dikebawahin, berarti P pangkat 5, Q pangkat 2. Berarti sampai sini penyelesaian untuk nomor 1. Lanjut nomor 2. Nah, kalau nomor 2 di sini semuanya dipangkatin min 1. Kalau ada, nah ini kan pangkatnya negatif, kalian ubah dulu dijadiin positif, berarti di kayak gini, di 1 perin, berarti jadinya 1 per 4 A pangkat min 3 B pangkat 4 C pangkat 5 per 16 A pangkat
min 5 C pangkat 4. Nah ini kan pembagian pecahan. Kalau pembagian pecahan itu kan konsep dasarnya dikali terus dibalik. Nah berarti ini dibalik nih, jadinya 16A pangkat 4 B pangkat min 5 C pangkat 4 dibagi 4A pangkat min 3 B pangkat 4 C pangkat 5. Nah ini kan angka sama angka ya, huruf A sama A, B sama B, C sama C. Nah ternyata 16 bisa langsung dibagi 4 nih. 16 bagi 4 kan hasilnya 4. Nah untuk A nya sendiri berarti kan kalau pembagian itu tadi sifatnya nih dikurang nih pangkatnya, berarti A pangkat 4 dikurang min 3. Untuk B nya berarti min 5 dikurang 4. Untuk C nya 4 dikurang 5 berarti 4. Nah ini min ketemu min kan jadinya plus, berarti 4 tambah 3 berarti A nya pangkatnya 7. Untuk B nya min 5 min 4 berarti min 9. Untuk C nya 4 dikurang 5 dapat min 1. Nah ternyata ini pangkatnya masih ada yang negatif, berarti yang negatif dijadiin positif di kebawahin aja. Berarti 4A pangkat 7 per B pangkat 9. Nah untuk C nya pangkat 1, karena pangkat 1 itu gak perlu ditulis, jadinya 4A pangkat 7 per B pangkat 9 C. Inilah lanjut nomor 3 nih. Di sini bilangan pongnya beda-beda ya. Yang A ada yang 6 sama 1. Berarti kita harus samain dulu. Di sifat eksponen itu ada yang bentuknya A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya 1 itu bisa diubah jadi bilangan berapapun tapi asalkan dipangkatin 0. Nah jadi ini sesatunya ini kita ubah. Jadi yang A ini 6 pangkat 3x min 9 sama dengan, nah satunya itu berarti kita ubah jadi bilangan berapa kalau dipangkatin 0, hasilnya 1. Nah untuk nentuin bilangannya pakai berapa, lihat sebelah kiri ini kan bilangan pokoknya 6, berarti kita ikutin, jadinya satunya itu diubah jadi pakai 6 pangkat 0. Kalau misal di soalnya bilangan pokoknya 5, 4, 3, itu berarti nanti si satunya juga ikut ke bilangan pokok yang ada di sebelah kirinya. Nah karena ini udah sama kan, sama-sama 6 bilangan pokoknya, jadinya tinggal ambil pangkatnya aja dari masing-masing ruas kiri dan kanan. Jadi tinggal 3x min 9 sama dengan 0. 3x sama dengan 9, berarti x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian atau HP dari nomor 3A itu adalah 3. Nah untuk yang B ini 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat x min 1 dipangkatin lagi 2. Ingat kalau ada pangkat di luar berarti milik semua yang ada di dalam kurung. Artinya 5 pangkat 2 dipangkatin lagi 2. Ada pangkat dipangkatin lagi berarti pangkatnya dikali. 2 kali 2 jadinya 4 per 5 pangkat x min 2 dipangkatin lagi 2. Jadi 5 pangkat x nya kali 2, 2x min 1 nya kali 2 jadinya min 2 dikali. Nah ini ada bentuk akar. Di sifat eksponen juga ada bentuk akar M dari A pangkat N diubah jadi bentuk pangkat, jadinya pangkat N A pangkat N per M. Jadi akar 3 dari 1 per 25, jadi diubah jadi 1 per 25. Ini kan 1 per 25 nya pangkatnya nggak ditulis, jadi nilainya 1. Jadi posisi sebagai N itu 1 per, nah ini diakarin 3 jadinya 1 per 3 sama dengan 1. Nah ini bentuknya pembagian. Kalau pembagian tadi dikurang pangkatnya berarti 4 dikurang 2x min 2 dikali, nah ini 1 per 25 nya diubah lagi. 25 itu kan 5 pangkat 2, karena 1 per 25 jadinya 1 per 5 pangkat 2. Biar nggak ada satunya
pangkatnya jadinya negatif. Jadi 1/25 itu sama aja 5 pangkat min 2. Jangan lupa dipangkatin lagi 1/3 sama dengan, nah ini satunya baru diubah karena di sebelah kiri semua bilangan pokoknya 5, jadi si satu ini diubah jadi 5 pangkat 0. Terus 5 pangkat ini 4 dikurang min 2, min ketemu min plus, berarti 4 tambah 2 6, min kali plus min kurang 2x. Ada pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali, min 2 kali 1/3 jadinya min 2/3 sama dengan 0. Ini bentuknya perkalian. Sifat eksponen juga ada, kalau ada a pangkat n dikali a pangkat n, itu pangkatnya ditambah. Jadinya 5 pangkat 6 min 2x ditambah min 2/3 sama dengan, oh ini 5 pangkat 0. Di sini masih 5 pangkat 0. Ini juga 5 pangkat 0. Nah, kiri sama kanan bilangan pokoknya udah sama, berarti tinggal ambil yang di pangkatnya aja. Berarti 6 dikurang 2x, nah ini plus kali min kan jadi min 2/3 baru sama dengan 0. Nah ini 6 dikurang 2/3 berarti samain penyebutnya, 6 kali 3 18 dikurang 2 pernya per 3 semua sama dengan min 2x nya pindah ruas jadinya 2x, 18 dikurang 2 jadinya 16/3 sama dengan 2x. Berarti mau nyari x sama dengan 16/3/2. Pembagian pecahan berarti dibalik nih, 16/3 dikali, ini kan 2/1 asalnya, kalau dibalik jadinya 1/2. 16 bagi 2 8, berarti x nya sama dengan 8/3. Jadi untuk jawaban nomor 3B, HP nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 8/3. Lanjut yang nomor 4. Nah ini juga sama kayak nomor 3, bilangan pokoknya belum sama, karena yang A ini yang ruas kirinya 4, yang ruas kanannya 16, jadi harus diubah dulu. Untuk yang A, berarti 4 itu diubah jadi 2 pangkat 2 dipangkatin lagi x kuadrat plus x sama dengan 16 nya diubah jadi 2 pangkat 4. Nah ini ada pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali 2 kali ke x kuadrat, 2 nya dikali ke x juga, jadinya 2 pangkat 2x kuadrat plus 2x sama dengan 2 pangkat 4. Nah ini kan bilangan pokoknya udah sama, jadi tinggal ambil yang bagian pangkatnya aja dari masing-masing ruas kiri sama kanan, yaitu 2x kuadrat plus 2x sama dengan 4. 2x kuadrat ditambah 2x, 4 nya pindah ruas jadi min 4 sama dengan 0. Nih sederhanain lagi nih biar lebih simpel ngefaktorinnya, nanti dibagi 2 semuanya jadinya x kuadrat ditambah x min 2 sama dengan 0. Jadinya kalau difaktorin x kuadrat itu kan
akar, berarti kayak tadi sifat bentuk akarnya itu diubah. Ini si akar yang tadi akar M dari A pangkat N jadinya A pangkat N per M. Nah, pakai sifat ini nih yang akarnya diubah jadi bentuk pangkat. Jadinya 9 pangkat 2x min 1 per akar. Kalau yang tadi soal nomor 3 itu kan akar 3, berarti jelas tuh yang sebagai M nya itu 3. Nah, kalau yang kayak gini yang nggak ada angkanya berarti itu nilai 2. Jadinya 2x min 1 per 2 sama dengan 27 pangkat x min 3. Nah, ini bilangan pokoknya belum sama, berarti disamain dulu. Nah, 9 ini kita ubah jadi 3 pangkat 2 yang dipangkatin 2x min 1 per 2 sama dengan 27 juga diubah jadi 3 pangkat 3 yang dipangkatin x min 3. Nah, ada pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali. Jadinya ini 2 sama per 2 ini bisa coret. Sisanya tinggal 3 pangkat 2x min 1 sama dengan, nah ini ada pangkat dipangkatin lagi, berarti dikali 3 pangkat 3x min 9. Bilangan pokoknya udah sama, berarti tinggal ambil pangkatnya aja dari masing-masing ruas kiri dan kanan. Jadinya 2x min 1 sama dengan 3x min 9. 2x min 3x sama dengan min 9 plus 1. Berarti min x sama dengan min 8. X sama dengan 8. Jadi untuk yang B, HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 8. Nah, langsung aja yang A. Nah, jadi yang A itu berarti kita tentuin fx-nya siapa, hx-nya siapa, gx-nya siapa. Kita tentuin dulu hx-nya. Dari yang A ini kan x min 4 dipangkatin x kuadrat min 2 sama dengan x min 4 dipangkatin 3x plus 8. Nah, yang sama itu kan bentuk H. Dari bentuknya hx-nya nih. Nah, ternyata yang dari A itu kan yang sama si x min 4-nya. Berarti hx itu adalah x min 4-nya, terus yang jadi fx-nya itu berarti yang pangkat pertama x kuadrat min 2, terus yang jadi gx-nya itu pangkat yang kedua 3x plus 8. Nah, setelah menentukan hx, fx, gx, lihat langkah-langkah yang pertama ini. Dari langkah penyelesaiannya yang 1, 2, 3, 4. Pertama itu hx sama dengan 1. Nah, hx kan tadi x min 4 sama dengan 1. Berarti x sama dengan 1 ditambah 4. Berarti x sama dengan 5. Berarti ini termasuk HP-nya nih. Terus yang kedua, hx sama dengan min 1. Berarti tetap masih x min 4 sama dengan min 1. X sama dengan min 1 plus 4. X sama dengan 3. Nah, kalau udah kayak gini, karena di sini kalau yang hx sama dengan min 1 itu harus nentuin hasil fx sama gx-nya harus sama-sama ganjil atau genap. Nah, kita uji coba nih. Kalau udah dapat x-nya disubstitusi ke fx sama gx-nya. Karena x 3, jadi kita cari f3. Nah, fungsi fx itu kan x kuadrat min 2. X 3, jadinya 3 kuadrat min 2 sama dengan 9 dikurang 2, hasilnya 7. 7 itu ternyata ganjil kan. Terus sekarang kita cari hasil gx-nya. G3. Nah,
fungsi Gx itu kan 3x plus 8, jadinya 3 kali 3 plus 8, 9 tambah 8 sama dengan 17. Nah ini ganjil juga ternyata. Nah karena setelah disubstitusi x nya 3, terus hasil fx sama gx nya sama-sama ganjil, berarti artinya x sama dengan 3 ini memenuhi sebagai HP. Lanjut langkah yang ketiga. Hx sama dengan 0. Hx itu kan x min 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4. Nah, ini juga sama. Kita nyari karena di langkah ketiga Hx sama dengan 0 itu si x sama dengan 4-nya bisa memenuhi sebagai HP apabila fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Jadi setelah dapat x sama dengan 4, kita cari nilai f4. Nah tadi kan fx itu x kuadrat min 2, x 4 nih, jadinya 4 kuadrat min 2, 16 dikurang 2, jadinya 14. Ini terbukti dia lebih dari 0. Terus untuk gx nya berarti g4, tadi fungsinya 3x plus 8, 3 kali 4 plus 8, 12 tambah 8 sama dengan 20, terbukti lebih dari 0. Nah dua-duanya terbukti lebih dari 0, maka x sama dengan 4 memenuhi sebagai HP. Yang terakhir, fx sama dengan gx. Tadi fx nya x kuadrat min 2, gx nya 3x plus 8, berarti x kuadrat min 3x min 2 min 8 sama dengan 0. X kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0, baru difaktorkan. Berarti x kali x, faktor 10 itu kan 2 kali 5. Karena min 10 berarti ada yang minus ada yang plus. Lihat tengah-tengahnya, tengah-tengahnya min, berarti angka terbesarnya nilainya min. Berarti 5 nya min, 2 nya plus. Didapat x nya sama dengan min 2 dan x nya sama dengan 5. Nah kalau yang ini nggak perlu diuji coba lagi karena kan dia hasil fx sama gx nya. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP nya dilihat dari langkah pertama tadi, langkah pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada 5, ada 3, ada 4, ada min 2, ada 5. Berarti dimulai ditulis dari yang terkecil, min 2, 3, 4. Nah karena 5 nya ada 2, ditulisnya 1 aja, berarti 5. Inilah HP nya. Itu untuk yang A. Lanjut lagi yang terakhir yang B, 5 yang B.
2x min 5 dipangkatin 3x sama dengan 2x min 5 dipangkatin 5x plus 2x, sama ini kita tentuin hx, fx sama gx nya. Berarti dari yang B yang jadi hx nya itu, hx itu pasti yang sama, itu 2x min 5. Untuk fx nya itu yang pangkat pertama yaitu 3x, dan gx nya yang pangkat kedua 5x plus x kuadrat. Nah, sudah nentuin hx, fx, gx, berarti langsung ke bentuk penyelesaiannya yang melalui 4 langkah. Hx sama dengan 1, berarti 2x min 5 sama dengan 1. 2x sama dengan 1 tambah 5. 2x sama dengan 6. X sama dengan 3. Berarti ini HP-nya dari langkah pertama. Yang kedua, hx sama dengan min 1. 2x min 5 sama dengan min 1. 2x sama dengan min 1 plus 5. 2x sama dengan 4. Berarti x nya sama dengan 2. Nah, setelah kayak gini kita cari nilai fx sama gx nya. Berarti f2 sama dengan tadi kan fungsi fx nya sendiri 3x, yang gx nya 5x plus x kuadrat. Berarti kalau f2 itu karena fungsinya 3x jadinya 3 kali 2 jadinya 6. Ini genap. Untuk gx nya berarti g2, dia kan 5x plus x kuadrat, berarti 5 kali 2 plus 2 kuadrat sama dengan 10 ditambah 4, hasilnya 14. Ini genap. Karena sama-sama genap, artinya x sama dengan 2 memenuhi sebagai HP. Memenuhi sebagai HP. Yang ketiga, hx sama dengan 0. Jadi 2x min 5 sama dengan 0. 2x sama dengan 5. X sama dengan 5 per 2. Nah, setelah kayak gini uji coba ke fx sama gx nya lagi. Kalau nilai lebih dari 0 berarti termasuk. Berarti f 5 per 2 sama dengan, kan tadi fx 3x ya, 3 kali 5 per 2. Berarti 3 kali 5, 15 per 2. Nah, ini udah jelas ya, dia 15 per 2 itu lebih dari 0. Terus kita cari nilai gx nya 5 per 2, g5 per 2. Tadi kan dia fungsinya 5x plus x kuadrat, berarti 5 kali 5 per 2 plus x kuadrat, berarti 5 per 2 kuadrat sama dengan 5 kali 5, 25 per 2 ditambah 5 per 2 dikuadratin, dua-duanya dikuadratin, 5 dikuadratin 25 per 2 dikuadratin 4. Samain penyebutnya, 4 bagi 2, 2 kali 25, 50 plus 4 bagi 4, 1 kali 25, 25, jadinya 75 per 4. Ini jelas ya, lebih dari 0. Jadi x sama dengan 5 per 2 itu, berarti x sama dengan 5 per 2 nya memenuhi sebagai HP.
terakhir yang fx sama dengan gx. Tadi fx itu kan 3x sama dengan gx itu 5x plus x kuadrat. Jadinya pindah ruas nih si 3x nya, 0 sama dengan x kuadrat plus 5x min 3x, 0 sama dengan x kuadrat plus 2x. Nah ini difaktorin, sama-sama ada huruf x berarti x kali x plus 2. Jadi x nya ada yang sama dengan 0 dan ada yang x nya sama dengan min 2. Nah kalau yang langkah terakhir tuh udah pasti HP-nya. Jadi HP-nya ditulis dari yang nilai terkecil itu min 2 terus 0. Terus tadi ini ada 5/2, ada 2, ada 3. Jadi setelah 0, 2, terus baru 5/2, baru 3. Inilah HP-nya untuk